Ya, halo semuanya, selamat datang di Tentang Ponsel. Dan kali ini aku bakal nge-review salah satu flagship dari tahun 2017, yaitu dari brand HTC. Ya, brand ini itu cukup legend ya, bahkan di Indonesia sendiri ini brand yang cukup besar dulunya, tapi sekarang nggak ada lagi kedengaran suaranya atau gemanya, nggak ada lagi kedengaran. Dan bahkan saking legendnya brand ini, HP Android pertama itu ya dari brand ini. Ya, dulu tuh namanya HTC Dream, jadi itu Android pertama. Dan sekarang aku bakal nge-review flagshipnya dari tahun 2017 yang dulu juga aku pakai tahun sekitar 2018an itu, yaitu adalah HTC U11. Ya, HP ini punya spesifikasi yang cukup mantap, dan juga HP ini aku dapat di harga yang murah banget, 250.000. Mari kita lihat untuk bodinya dulu HP ini. Ya, bentuknya kayak gitu ya, cukup banyak lecet. Dan kita lihat di sebelah kanan ini ada tombol volume up dan volume down, serta juga ada tombol on off. Di situ ada grill-grillnya, itu ada geriginya kalau tombol on off-nya. Terus frame-nya ini dari metal ya, jadi udah flagship banget lah. Terus di bagian bawah ini ada speaker, ada juga USB Type-C, dan juga ada mikrofon. Ada garis antena juga di situ, dan sebelah kirinya kosong, cuma ada garis antena. Di sebelah atasnya ini ada untuk kartu SIM dan juga mikrofon dan garis antena lagi. Jadi di bagian belakang ya warnanya biru, dan udah cukup punya lecet-lecet. Dari belakangnya ini ada lampu flash, di situ ada dua lampu flash tulisan HTC, dan belakangnya ini terbuat dari kaca. Jadi bukan bahan plastik, ini dari kaca. Dan ya ada cukup banyak lah lecetnya, tapi ya nggak masalah, 250.000 coy. Terus kita lihat di sini ya warnanya tuh kayak mengkilat-mengkilat gitu, dan juga ada single kamera dengan resolusi 12 megapiksel yang mampu merekam di 4K 30 fps atau 1080p 60 fps. Jadi ya namanya flagship ya, pastilah mampu 4K walaupun flagship jadul ya. Dan mari kita lihat di bagian depan. Di bagian depannya ini ada layar juga. Terus kalau dipegang gitu, karena bagian depannya agak lengkung, jadi enak banget. Dan ukurannya nggak terlalu besar ya sebenarnya, apalagi dibandingin dengan HP-HP zaman sekarang. Jadi agak lengkung-lengkung gitu tuh enak banget digenggam. Jadi belakangnya lengkung, depannya lengkung, itu pas di tangan. Dan kita lihat di bagian depannya ini ada untuk speaker lagi, itu gabung sama earpiece. Dan untuk layarnya sendiri dia pakai Super LCD 5, jadi ini udah oke banget, apalagi flagship ya. Jadi dia bukan pakai IPS biasa. Dan untuk resolusinya itu di 1440 pixel kali 2560 pixel dengan rasio 16:9 dan kerapatan 534 ppi. Dan udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan di atasnya itu ada single kamera dengan ukuran 16 megapiksel dan mampu merekam di 1080p 30 fps. Jadi untuk ukuran HP-nya itu nggak terlalu kecil atau nggak terlalu besar, jadi pas aja lah dengan layar 5,5 inci-nya. Jadi masih enak lah HP ini untuk digenggam, jadi nggak kecilan, nggak kebesaran juga pada masanya. Terus layarnya juga ada lengkung-lengkung pinggir-pinggirnya itu, jadi ya enak lah untuk genggam. Dan di bawahnya ini ada tombol fingerprint, jadi tombol fingerprintnya itu masih di depan gitu, kayak ya ngingetin sama S7 gitu loh. Jadi ya HP ini memang kesan flagshipnya masih ada sih, walaupun dari desainnya memang udah kelihatan cukup jadul ya. Tapi di harga 250.000 dapat flagship ya oke lah, walaupun flagship jadul. Dan mari coba kita hidupkan untuk HP-nya. Oke. Dan ya, HP-nya hidup, ada tulisan HTC di situ, powered by Android. Dan kita lihat bootingnya HTC, sekaligus kita setting-setting dulu untuk HP-nya. Mari kita setting-setting. Dan ini HP-nya udah aku setting-setting, udah daftar fingerprint, dan mari kita coba fingerprintnya, apakah responsif. Cukup oke lah untuk fingerprintnya, cukup responsif. Emang nggak kenceng kayak HP-HP flagship zaman sekarang ya, nggak sekenceng itu, cuman masih cukup oke lah untuk fingerprintnya. Dan ya namanya flagship ya pasti ya fitur-fitur kayak gini tuh penting lah ya. Dan HP ini itu stereo speaker ya, jadi dia punya speaker itu atas bawah. Mari kita cek, buka YouTube untuk keluaran suaranya. Dan dia punya fitur yang bisa ngeboost gitu dari HTC untuk suaranya. Mari kita coba untuk speaker HP ini.
Dan ya itu tadi adalah hasil dari speaker HP ini. Jadi HTC itu punya apa ya, fitur atau softwarenya untuk ngeboost dari suara HP-nya, dari keluaran speakernya, jadi lebih bulat, lebih ngebass dan lebih jernih gitu. Terus pada masanya HP ini punya spesifikasi yang cukup mumpuni, yaitu RAM 4GB, internal 64GB, dan juga dibarengi dengan Snapdragon 835. Jadi ya saingan sama S8, S8 Plus lah untuk speknya. Dan gimana sih kalau performanya HP ini? Apakah masih oke untuk zaman sekarang atau ya udah ketinggalan jauh, udah jadul? Apalagi kalau kita coba untuk main game. Terus gimana juga dengan skor Antutunya HP ini? Mari kita lihat untuk skor Antutunya. Ya sayangnya aku udah coba di skor Antutu, tadi berhenti di sekitar 86%, tapi kayak gini, dan aku coba beberapa kali kayak gini terus. Jadi ya nggak tahu, padahal HP-nya nggak panas, device-nya juga nggak panas, jadi HP-nya normal-normal aja. Cuman ya kayak gitu. Tapi kan itu cuman skor Antutu. Gimana kalau kita coba untuk main game PUBG sama Mobile Legends? Kita coba di Mobile Legends dulu. Dan aku udah dalam game Mobile Legends, ya harusnya sih aman-aman aja ya, dan normal lah. Ya, ini game nggak terlalu berat lah. Dan untuk settingan grafiknya aku bikin mentok di kiri semua kecuali frame rate, karena takut meledak di tanganku HP-nya, karena ini HP jadul ya, dan dari brand yang udah cabut pula dari Indonesia. Tapi sejauh ini aku main 2 game aman-aman aja sih Mobile Legends, nggak ada kesulitan lah. Terus gimana kalau kita main PUBG? Dan aku udah dalam game PUBG kayak gini. Untuk grafiknya juga dia dapat di smooth extreme, dan sedikit berat ya untuk game PUBG ini. Bahkan ya di sini nge-lag. Aku nggak lanjut lagi karena nge-lag. Di sini bingung untuk aim dan lain semuanya tuh bingung. Tuh patah-patah, kerasa banget patah-patahnya. Mungkin ya tuh kalian bisa lihat, mungkin sekitar 10-15 FPS-an lah. Dan aku kenok gara-gara nggak tahu, HP-nya aneh banget, bahkan sempat bunyi gitu. Aku untung dibantu sama temanku. Jadi mungkin karena udah terlalu tua device-nya dan nggak diiniin lagi ya, dipedulin lagi sama brandnya. Jadi untuk update dan lain sebagainya, jadi nggak dapat apa-apa lagi. Jadi ya kayak gini lah. Dan HP ini juga mentok di Android 9 juga kan. Jadi udah berat banget di HP ini. Dan ya di sini tuh aku nggak bisa ngapa-ngapain karena memang HP-nya nge-lag. Yang nge-lag lah lumayan. Jalan mungkin sekitar di 20 FPS-an, jadi ya sayang banget lah untuk mantan flagship. Oh ya, walaupun flagship 2017 ya, dan aku beli 250.000, cuman ya sayang aja untuk device-nya nge-lag kalau dimainin PUBG. Tuh. Jadi ngerendernya tuh masih kayak gitu. Jadi kalau kalian bawa kompetitif kayaknya nggak worth it lah untuk HP ini. Tapi nggak tahu ya untuk yang U11 sekarang, U11 Plus maksudnya, apakah nge-lag atau enggak untuk main PUBG. Tapi saranku sih minimal ya 845 lah kalau mau flagship jadul. Bahkan untuk nge-close ini aja susah banget. Tapi gimana kalau kameranya? Ya kita lihat foto. Ya untuk foto sih masih oke lah. Hasil fotonya juga masih bagus, masih jernih. Gak ada komplain lah kalau soal kamera, karena memang ini flagship. Ya memang gak sebagus-bagus flagship sekarang ya, cuman ya gak ada komplain lah, masih cukup oke lah untuk kirim-kirim video WhatsApp atau foto ke WhatsApp. Untuk hasil fotonya masih jernih, masih bagus banget. Untuk warnanya juga masih oke banget. Dan ya begitulah untuk HP ini. Oh ya, HP ini tuh nostalgia banget. Itu ada LCD notifikasi atau LED notifikasi maksudnya. Kalau dicolok gitu masuk jadi merah gitu di atasnya. Yang sekarang itu udah jarang banget HP yang punya kayak gitu. Jadi lebih gampang lah kita kalau nengok ada notif atau apa gitu, lebih enak. Nggak perlu buka layar ya, walaupun sekarang udah ada always on display ya untuk layar-layar AMOLED. Cuman aku kadang-kadang kangen aja nengok LED notifikasi kayak gitu. Dan menurut kalian gimana HP ini? Apakah worth it atau enggak? Di harga 250.000 sih harusnya worth it aja ya. No komplain lah kalau 250.000. Tapi kalau kalian dapat sekitar 1 jutaan kayaknya enggak dulu deh. Ya walaupun saingan S8. Dan oh ya, aku lupa. Kita coba untuk kartu karena memang kata sellernya, kata penjualnya ini tuh cuma bisa kartu XL. Jadi HP ini tuh dari luar ya, bukan dari Indonesia resmi. Ya walaupun ini tuh seingatku adalah flagship HTC yang masuk resmi ke Indonesia terakhir seingatku. 2017 kan, karena abis itu HTC kan nggak jualan di Indonesia lagi. Dan kita tengok dulu, kita sabar dulu, tunggu
untuk kartu Excel-nya. Apakah kebaca? Ya harusnya kebaca sih. Apakah datanya bisa, dan kita lihat itu, matikan dulu wifi-nya, dan ya kebaca. Sinyalnya 4G. Jadi ya cukup oke lah untuk dijadikan HP yang untuk WhatsApp atau Facebook kan masih cukup oke lah. Snapdragon 835 juga nggak buruk itulah untuk aplikasi-aplikasi ringan. Dan 250.000 untuk HP mantan flagship, RAM 4GB, internal 64GB, Snapdragon 835. Ya walaupun versi Android-nya kita lihat di sini. Android-nya Android 9 ya. Ya untuk ya YouTube-an, WA atau sekadar alat komunikasi masih cukup mumpuni lah. No komplain banyak-banyak lah. 250.000 aku beli marketplace dan aku tinggal di Batam. Sekali lagi aku tinggal di Batam. Jadi mungkin di kota kalian harganya lebih mahal ya. Aku tinggal di Batam, jadi untuk HP-HP kayak gini tuh lebih murah lah aku dapat harganya. Dan kalau kalian suka video ini, kalian boleh like, komen, dan share. Sampai berjumpa di video review selanjutnya. Thank you.